tahu teknik cara penggunaan alat pemadaman tradisional ya. Untuk karungnya Pak Yayan, Pak Tian. Dia harus dimuat kena itu. Mangga. Lanjut. Balik dia. Sini. Hanya karung kadut yang saya bawa juga bekas apa namanya ampet atau ampar ya. Nah untuk cara pemegangannya Pak ada tekniknya. Jadi bukan asal menembak, tapi ada teknik untuk cara pemegangannya seperti ini. Mulai diperhatikan saya. Kedua tangan berada di ujung, kemudian ambil ujung tersebut dan lipat ke dalam. Ini gunanya untuk melindungi mau itu telapak atau punggung tangan kita dari sentuhan langsung api ya. Jadi terlihat aman seperti ini Pak. Kemudian posisi sikut usahakan ke dalam. Jadi tangan yang dilebarkan ke luar, sikut ke dalam seperti ini. Boleh balik sebelah sini ya. Oh, lihat Pak. Tangannya terlindungi area tangan kita. Ketika kita melakukan pemadaman secara tradisional. Nah, kita coba langsung praktekkan. Ya, silakan Pak Edi. Kita coba dulu yang berada di hidung ya Pak di sini untuk pemadaman secara tradisional. Nah, ketika kita sudah berada dan siap untuk memadamkan, yang pertama kita lihat apa Pak? Arah angin. Jangan coba-coba kita melawan arah angin. Kita lihat arah anginnya kemana, kemudian siap untuk menutup. Pasang kuda-kuda yang enak. Kemudian ketika Bapak sudah berada di depan tempat pembakaran seperti ini, jangan coba-coba Bapak pengen melihat seperti ini. Jadi si karuna kahanapkeun Bapak yang ningali heula posisi si seuneuna. Jangan. Yang digunakan oleh Bapak itu pilih. Alat yang kita bawa ini kan panjang, otomatis ya. Manimual kamu nutup dia. Kira-kira nutup dia Pak. Ulah ayeuna Bapak tos di dia hayang ningali rasana katutup moal. Jangan seperti itu. Yang dikhawatirkan nanti si lidah apinya membalik ke tubuh kita atau ke muka kita ya. Pasang mudah-mudahan cara enak ya. Tutup. Ini namanya teknik pengisolasian, yaitu menghilangkan salah satu unsur pembentuk api yaitu udara atau oksigen. Cara pengambilannya Pak sama. Jangan asal ambil. Yang dikhawatirkan tanpa Bapak sadari tosnya yang parem cenah kajongjonan ya. Tapi seperti itu. Mundur dan angkat lagi lindungi muka. Dikhawatirkan api yang berada di tempat kejadian itu masih nyala. Ya. Paham Pak? Paham. Bisa coba praktek? Mana? Coba Pak. Silakan untuk berada di tempat sebelah sini Pak. Itu cara pemegangannya. Kita lihat arah angin, dekati kemudian angkat, pasang kuda-kuda yang enak. Yuk. Seperti itu. Ya. Jangan pernah takut ketika Bapak ingin menutupnya, si apinya itu menyambar ke tangan kita, karena sudah aman dengan teknik itu. Ya. Jadi ulah kalakah dialungkeun, nu dikhawatirkeun dialungkeun tidak ada terkontrol kayaknya. Mending menutup, kalau baca nutup kayak kerah maling si lidahnya. Tapi ditaruh secara pelan-pelan, diisolasi, tenang. Jiwa kita harus tenang dulu ya untuk menghadapi posisi panik tersebut ya. Ulah kalah sieun karena ia jadi orang gugup, bingung, nu tadi netes biasa, jadi kalakah kacau, tidak sesuai rencana. Paham Pak? Pernah kejadian saya kebakaran Ya. kebakaran tempat tidur. Lokasinya pas pendek. Pas waktu ditolong istri saya lagi di dalam. Aduh gimana? Berat.
Pernah kejadian Pernah? kebakaran. Oh iya. Nah, mungkin untuk spesifikkan lagi kan itu beradanya di tempat tidur ya Pak, Ya. bukan di yang kita praktekkan di sini dulu di atas wajan mungkin nanti ya. Nanti saya jawab di akhir ya Pak. Begitu. Nah, ini posisi kita tenang. Kalau misalkan kita posisi panik, kayak gimana caranya coba Pak Yan? Ini posisi salah dan posisi kita panik. Nah, ini posisi panik Bapak bingung, berkumaha. Bapak lempar aja seperti itu. Otomatis tidak menutupi. Bapak jangan coba-coba mengambil alat yang sudah tersimpan di sini, tapi ambil alat yang lain, ya. Sama. Dibasahin dulu, ya. Kemudian Bapak tutup. Jangan coba-coba dilempar atau ketika sudah dilempar orang apinya itu bahaya Pak. Si apinya bisa mengikut dengan alat yang kita bawa. Mengikut dengan berbagai itu sangat bahaya. Ya, tapi ambil alat yang lain. Bapak, silakan ada lagi yang coba. Mungkin ini pun lagi pertanyaan dari bapak-bapak ini. Pak, saya eta papan dina reung, dan mahalang dina luhur katel. Ai dina reung papan rata ceulian cenah pari-pari hijingna. Kita coba di atas wajan, ya, atau di atas katel. Nah, ini kita coba padamkan di atas wajan. Sama, tekniknya sama seperti itu. Ya, kuncinya kita tenang dan tahu tekniknya. Kita pastikan isolasi. Ya. Hati-hati dalam cara penutupannya karena katel atau wajan itu tidak senyaman atau dudukannya itu tidak sebulan itu pasti ayam goyang sebelum kita diisolasi. Ketika sudah terisolasi itu kita pegang wajannya Pak. Pegang seluruh ujungnya pastiin Pak. Pastiin seperti ini. Sudah padat atau belum? Kalau misalkan sudah seperti itu, boleh kita buka kembali ya alat yang kita butuhkan. Itu padam ya. Apa? Nah, terus gimana Pak kalau misalkan si gas yang bocor kemudian sudah naik ke atas wajan gimana? Kita bayangkan ataupun praktekkan ketika gasnya bocor kemudian sudah naik ke atas wajan, langkahnya kayak gimana gitu ya supaya kebakaran itu dapat ditanggulangi. Ya. Nah, Bapak jangan coba-coba cenah itu power gede dina gas Bapak pegat kieu. Nah, yang dikhawatirkan si apinya malah kemana saja nantinya ya. Tapi tetap yang pertama Bapak lakukan cabut regulator. Kita putus dulu bahan bakar penyuplai apinya itu besar. Coba cabut bagian. Otomatis kemudian setelah itu gasnya sudah kita tanggulangi, kita ambil alat tradisional dan padamkan yang berada di wajan ya, seperti itu. Ketika kita panik, otomatis susah untuk berpikir ya Pak. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan ada praktek ini, Bapak bisa lebih menceritakan, bisa menerapkan nantinya ketika ada kejadian. Sudah terbiasa nanti ya Pak. Yang pertama regulatornya dulu kita cabut.
bahan pemasok siap yang ini besar kita putuskan ya bahan bakar. Kemudian kita cukup. Ada yang mau coba Pak? Oh itu. Gas nak dikit Pak ya. Jadi Pak ya. Nah, yang seperti tadi saya sampaikan, kenapa ketika Bapak pas membeli harus merendamnya dulu memastikan ini Pak, berat yang berada di septil Bapak untuk memastikan di sini ada kebocoran atau tidak, ya. Nah, kemudian apabila mana ngecek sesuai ternyata tidak set, Bapak tinggal double di sini di dalamnya. Bukan berarti Bapak kasih karet di luar, kayak ke sebelah gitu ya, ke lada atau ke gitu ya. Nah, tapi di dalam kasih sealnya kembali, ya, sini. Kemudian apabila mana ada kebocoran, gas ya. Tetap yang dicabutnya itu regulator ya. Angin ke kulon. Seperti ini. Tetap yang kita cabut itu regulator, pemasok bahan bakarnya. Otomatis api yang berada di ujung di ujung si selang masih padam. Ya, seperti itu. Sama juga ketika nanti si selangnya itu sudah terbakar semua, si apinya keluar langsung dari regulator. Cara untuk untuk penyambutannya kayak gimana Pak? Misalkan Bapak bingung. Ketika sudah si apinya di atas regulator seperti ini, Bapak bingung cara memadamkannya dari mana. Ini kan ada lubang Pak. Nah, ini gunanya lubang itu untuk membuka regulator di sini Pak. Jadi bukan hanya untuk menenteng saja, tapi ketika nanti si apinya itu sudah naik ke atas regulator, Bapak bisa membuka regulator ini dari sini dikodok Pak. Ya, lu lah yang dia, udah bingung gitunya. Paham Pak? Nah, mau mencoba terkait gas ini? Boleh? Ya, silakan. Ayo. Oh, baik. Tetap kuncinya ketika ada kebakaran di gas ini, regulator pertama yang harus kita amankan atau lepaskan. Jambil ya Pak? Ya, udah tahu tekniknya, mudah-mudahan bermanfaat nanti. Nah, nyalakan deh. Nah, ini ada teknik yang saya tidak sarankan, tapi kalau misalkan sudah tahu tekniknya dan berani, silakan untuk mencobanya. Tanpa Bapak sadari, antara gas dan api itu ada space Pak. Space tidak terbakar di sini, ya. Lihat, api itu di atas. Ini bisa Bapak gunakan teknik seperti ini, ya. Kalau misalkan Bapak sudah paham dan berani untuk melakukannya. Yuk, lihat. Itu padam. Tapi ini saya tidak sarankan kepada masyarakat karena bisa dilakukannya itu hanya orang-orang yang terlatih dan berani ya. Tetap yang saya sarankan itu buka regulator. Paham Pak? Paham.
kita langsung ke apar. Kalau misalkan di sini dirasanya sudah cukup, ya, biar untuk mengefektifkan waktu. Nah, di sini kita langsung ke apar. Tadi kebetulan saya belum menjelaskan gimana cara penggunaan atau membuka apar tersebut, ya. Nah, di sini coba praktekkan, Pak Tian, tolong. Yang pertama kita jongkok siaga, Pak. Jongkok siaga. Kenapa harus posisi jongkok siaga? Di dalam ruangan tempat kejadian kebakaran, orang itu pasti semua panik. Ketika kita lagi membuka apar, kalau posisi kita tidak jongkok siaga ini, pasti langsung tersungkur karena tertabrak. Kalau jongkok siaga ini mesti kita kayak aman, Pak, dan jongkoknya siaga kita, siap. Itu, ya. Ini yang diwajibkan oleh kita, jongkok siaga kalau misalkan mau membuka apar. Pegang lehernya, leher si apar tersebut, kemudian ambil kunci pin pengamannya, buka, putar, seperti itu. Kemudian ambil selangnya, ambil selang, arahkan ke atas, tes tekanan. Usahakan tes tekanan, jauhkan si cartridge-nya ini dari dagu kita atau muka kita. Dikhawatirkan si alatnya ini sudah lapuk, kemudian lepas, ya. Arahkan ke atas, kemudian tes tekanan, tepuk. Ini apar sudah siap digunakan, ya. Tekanan yang berada di dalam itu masih bagus, ya. Nah, kemudian kita coba untuk praktek pemadamannya. Kita lihat nih, tetap pertama arah angin kita lihat, dekati 1-2 meter dari area yang terbakar. Gimana posisi volume bahan terbakar? Sapu. Gampil, Pak? Gampil nggak? Lebih gampil, ya, tentunya tidak berbau, ya, bau cair atau lebih bersih, ya, tangan kita juga. Oke. Ini kuncinya untuk menghalangi dua tuas ini untuk memisah. Nah, jadi kalau misalkan nanti posisi kita masukkan, otomatis tuas yang berada di atas untuk mengeluarkannya ini tidak berfungsi, Pak. Tapi kalau kita lepas, pasti langsung keluar. Kenapa saya tadi sarankan ketika Bapak memegang apar, lompat ke tempat kejadian, posisi si tangannya harus seperti ini. Dan dikhawatirkan Bapak lompat lagi, jalan CM, Pak, ya. Tapi pegangnya seperti ini. Dalam cara pembawaan apar, posisi si kunci safety pin-nya itu sudah terbuka. Ini pegangnya harus seperti ini, ya. Paham, Pak? Ada yang mau coba? Yuk, silakan. Ini masih ada, banyak. Yuk, Patian arahkan. Oke, iya lagi ya. Pak, Yang lain nah ini Pak, cepetin Pak. Pegang di ujung, Pak. Arahkan ke dasar api. Semprotkan. Oke. Hanya satu semburan langsung padam. Ya. Lanjut, ada lagi? Dari Ibu, silakan untuk coba, Bu. Ini sayang apar masih ada. Ayo, Pak. Coba, Pak. Ya. Sayang ini apar masih ada soalnya. Ya. Dekati. Ya, tuh, tepuk tangan. Ya. Nah, saya sarankan lagi, Bapak harus paham ketika Bapak melihat apar posisi sudah habis, jangan coba-coba
berdirikan, tapi digeletakkan. Ketika Bapak di tempat kejadian kebakaran melihat posisi aparat itu sudah tergeletak seperti itu, berarti tandanya itu sudah habis. Ya, jangan coba-coba Bapak. Jangan, itu menandakan aparat sudah habis. Ya, Bapak. Ada pertanyaan? Saya cukup. Udah cukup. Oke. Dari awal tadi praktek materi kemudian praktek sudah saya laksanakan dan sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mohon maaf, bukan berarti saya ingin menggurui bapak-bapak di sini. Saya masih muda, ya kita sharing ilmu saja. Ya. Mohon maaf apabila ada salah kata, perkataan, perbuatan dari saya pribadi dan tim kami tidak benar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.